Amerika Serikat sudah membawa ratusan armada tempur ke Timur Tengah termasuk 2 kapal induk. Tentu Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap hadirnya armada besar ini membuat kemenangan melawan Iran sudah di tangan. Namun pemaparan Pentagon ke telinga Presiden Donald Trump justru tidak sesuai ekspektasi. Armada-armada raksasa Amerika Serikat itu datang tanpa jaminan kemenangan telak dan justru dibayangi oleh ketakutan yang nyata. Laporan dari Wall Street Journal mengungkap, Pentagon kini dibayangi oleh 3 petaka besar jika perang besar-besaran benar-benar pecah di kawasan Teluk Arab. Lantas apa saja 3 ketakutan yang membuat para jenderal AS was-was tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Mari kita mulai pembahasan dari petaka pertama yang berpotensi dialami Amerika Serikat, yakni jatuhnya korban jiwa. Dalam pertemuan tertutup di ruang situasi Gedung Putih, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Donald Trump. Kane khawatir operasi militer besar-besaran terhadap Iran akan merenggut nyawa tentara Amerika dalam jumlah yang sangat besar. Kane dikenal sangat konservatif dalam memberi penilaian, mengingat pengalamannya di program rahasia Pentagon dan CIA. Kane juga secara luas dianggap sebagai ajudan terpercaya Trump dan diyakini akan jadi faktor pertimbangan utama bagi Trump untuk mengambil keputusan. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly menyebut sosok Kane sangat dihormati di lingkungan Gedung Putih. Dan kali ini Kane memberi pandangan yang berbeda soal serangan ke Iran. Serangan berkelanjutan ini akan menjadi salah satu operasi paling berbahaya yang pernah diluncurkan Amerika Serikat. Para pejabat Pentagon menilai jika perang berlangsung lama, pilot-pilot jet tempur Amerika akan sangat rentan terhadap sistem pertahanan udara Iran, terutama jika serangan dilakukan berulang kali. Tak hanya di udara, ancaman juga mengintai puluhan ribu pasukan darat Amerika Serikat. Berbagai rudal Iran dapat dengan mudah menyasar pangkalan militer yang tersebar di seluruh penjuru Timur Tengah. Menurut laporan CNN, terdapat sekitar 30 hingga 40 ribu personel militer Amerika yang saat ini tersebar di 8 hingga 9 fasilitas utama. Semuanya berada dalam radius serang ribuan drone bunuh diri, serta rudal balistik jarak pendek milik Teheran. Seluruh fasilitas tersebut kini berada dalam kondisi siaga tinggi, menanti balasan dari Garda Revolusi Iran. Selain pasukan AS, pusat populasi di Israel juga menjadi target utama Iran, sebagaimana terjadi pada Perang 12 Hari tahun 2025 lalu. Petaka kedua yang dikhawatirkan adalah kelelahan pasukan akibat terjebak dalam taktik asimetris Iran. Iran diprediksi akan menyeret Amerika Serikat ke dalam perang berminggu-minggu atau bahkan dalam waktu yang tak dapat ditentukan. Kondisi ini menjadi tekanan psikologis yang berat bagi para prajurit, mengingat trauma perang Irak dan Afghanistan yang masih menganga. Kala itu Washington percaya diri perang dapat berakhir dengan cepat dan gegap gempita. Nyatanya salah perhitungan terjadi. Perang baru selesai setelah berlangsung hampir 9 tahun. Sebanyak 4.000 tentara Amerika Serikat menjadi korban dari konflik berdarah tersebut. Kekhawatiran ini kian nyata dengan kedatangan kapal induk USS Gerald R. Ford dalam kondisi pincang. Kapal perang terbesar milik Amerika Serikat itu telah berada di laut sejak Juni lalu dan kini dijadwalkan untuk penempatan 11 bulan yang akan memecahkan rekor misi terlama. Masalahnya ada konsekuensi mengerikan dari penempatan selama itu. Mengutip The War Zone, Kepala Operasi Angkatan Laut Laksamana Daryl Caldwell menyatakan keberatan atas perpanjangan masa tugas tersebut, sebab hal itu berdampak buruk pada fisik dan moral prajurit. Awak kapal yang kelelahan dinilai dapat berkontribusi pada kesalahan operasional dan kecelakaan fatal di medan perang.
Contohnya pada April dan Mei 2025 lalu, kapal induk USS Harry S. Truman kehilangan beberapa jet tempur saat menghadapi Houthi di Laut Merah. Sebabnya gugus tempur Truman sudah berlayar selama 8 bulan. Petaka terakhir yang paling ditakuti Pentagon adalah stok peluru pencegat mereka yang semakin menipis. Para pejabat AS memprediksi Iran akan menembakkan seluruh persediaan rudalnya untuk melindungi rezim jika serangan dimulai. Masalahnya, Amerika Serikat diperkirakan hanya memiliki cukup peluru pencegat untuk menangkal rentetan rudal Iran selama sekitar 2 minggu saja. Kondisi ini akan memperparah persediaan amunisi Patriot, THAAD, dan SM-3 yang jumlahnya terbatas di gudang senjata Amerika. Konflik Juni lalu sudah menjadi peringatan, di mana operator THAAD menghabiskan hampir seperempat dari total rudal pencegat hanya dalam 12 hari. Langkanya amunisi ini sangat dihindari karena Pentagon ingin menghemat persenjataan untuk kemungkinan konflik di masa depan dengan Cina. Dari sisi ekonomi, Politico mengungkap biaya pengerahan armada ke Timur Tengah saja sudah menelan biaya sekitar 350 hingga 370 juta dolar Amerika Serikat. Itu setara dengan 5,8 sampai 6,2 triliun rupiah. Tak cuma soal biaya, Wakil Menteri Angkatan Laut selama pemerintahan Biden, Eric Reven mengungkap, masalah kesiapan juga menjadi pertimbangan serius. Tiga petaka ini kini menjadi pertimbangan utama Donald Trump sebelum benar-benar menarik pelatuk serangan. Pentagon telah memberikan gambaran realistis bahwa teknologi canggih dan armada raksasa bukanlah jaminan perang akan berakhir cepat dan bersih. Trauma masa lalu, kelelahan manusia, dan krisis amunisi menjadi tembok besar yang harus dihadapi Washington dalam meladeni taktik asimetris Teheran. Trump sudah membantah bahwa Pentagon was-was, tapi ini bukan berarti petaka itu tak diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Maka langkah apa yang akan diambil sang presiden dalam deadline 10 hari ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.